Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas dinamika politik identitas di era digital. Buat kalian semua yang nggak tahu, apa sih itu identitas politik? Di sini saya akan bahas. Identitas politik adalah konsep yang merujuk pada cara seseorang menganalisis diri sendiri dengan kelompok sosial tertentu berdasarkan atribut bersama. Contohnya ada etnis, agama, kelas sosial, maupun karakteristik lainnya. Identitas ini kemudian menjadi dasar bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas politik menjadi alat untuk memobilisasi kelompok-kelompok tertentu dalam mencapai tujuan politik. Identitas politik memungkinkan kelompok-kelompok yang termarginalisasi untuk mendapatkan representasi dalam sistem politik. Identitas politik seringkali digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak kelompok tertentu. Era digital telah mengubah lanskap politik identitas secara signifikan. Media sosial dan internet telah memberikan wadah bagi kelompok-kelompok yang termarginalisasi untuk menyuarakan opini mereka. Namun di sisi lain juga memperkuat polarisasi dan radikalisasi. Media sosial memberikan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan penglihatan yang lebih besar. Algoritma media sosial dapat memperkuat fenomena yang terkait dengan penggunaan media sosial dan dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan informasi, sehingga memicu polarisasi dan radikalisasi. Algoritma memperkuat identitas kelompok karena kita lebih sering berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa. Platform seperti Facebook dan Twitter dengan algoritma yang kompleks sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan menggerakkan massa. Penyebaran hoaks dan disinformasi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik dan memecah belah masyarakat. Politik identitas seringkali dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan seperti menjual produk atau jasa. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang valid atau bisa memilih informasi yang benar dan salah. Perlu ada aturan yang lebih jelas untuk mengatur penggunaan media sosial, terutama dalam konteks politik. Politik identitas di era digital adalah fenomena yang kompleks dengan dampak yang luas. Di sisi lain, teknologi telah memberikan alat yang ampuh untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Namun, di sisi lain teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang menyimpang. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu mengembangkan literasi digital yang kuat, membangun dialog yang menyeluruh, dan menciptakan lingkungan online yang lebih sehat. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika politik identitas di era digital, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menangkal disinformasi. Memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi dan mendorong perubahan sosial, namun juga membawa resiko polarisasi, radikalisasi, dan manipulasi. Untuk memanfaatkan potensi positif dan meminimalkan dampak negatifnya, kita perlu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kejadian ini dan bekerja sama menciptakan ruang digital yang lebih luas, inklusif, dan demokratis. Membedakan informasi yang benar dan salah di tengah banjir data. Algoritma memperkuat pendapat sehingga sulit mencapai kesepakatan bersama. Data pribadi kita seringkali digunakan tanpa izin untuk menargetkan iklan dan manipulasi opini. Penting untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai informasi di dunia digital. Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih ketat untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah pemalsuan informasi. Setiap individu kini memiliki potensi untuk menjadi pembuat konten dan menyebarkan informasi. Hal ini telah mendorong lahirnya beragam suara dan sudut pandang dalam ranah politik. Kemudahan dalam menyebarkan informasi juga membuka peluang bagi penyebaran informasi palsu dan hoax. Berita bohong dapat menyebar dengan cepat dan luas, mempengaruhi opini publik dan proses politik.
Sosial telah memfasilitasi partisipasi publik dalam politik. Warga dapat berdiskusi, berbagi opini, dan bahkan mengorganisir aksi-aksi politik secara online. Kampanye politik kini lebih mengandalkan media digital untuk menjangkau pemilih. Politisi dapat berinteraksi langsung dengan pemilih melalui media sosial, live streaming, dan berbagai bentuk konten digital lainnya. Platform digital telah menjadi alat yang ampuh untuk menggerakkan massa dalam aksi-aksi protes atau dukungan terhadap suatu isu. Interaksi secara online yang intens dapat memicu polarisasi politik. Perbedaan pendapat yang semula kecil dapat berkembang menjadi perdebatan yang sengit dan memecah belah masyarakat. Era digital dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara kita berinteraksi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perubahan ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dunia politik. Sebelumnya, akses politik seringkali terbatas dan terpusat pada media massa tradisional. Kini, dengan adanya internet, siapapun dapat mengakses informasi dari berbagai sumber secara langsung. Media sosial memungkinkan berbagai suara untuk didengar, termasuk dari kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Hal ini menciptakan ruang publik yang lebih menyeluruh dan beragam. Cara penyampaian informasi dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap suatu isu. Media sosial memungkinkan berbagai pihak untuk memperebutkan framing yang menguntungkan bagi kepentingan mereka. Politisi dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial tanpa perlu melalui filter media massa tradisional. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun basis pendukung yang kuat dan menyampaikan pesan secara langsung. Meskipun tidak terlalu sempurna, media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau aktivis para politisi dan meminta pertanggungjawaban. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung tanpa perlu melalui partai politik atau lembaga perantara lainnya. Hal ini dapat melemahkan peran partai politik tradisional. Media sosial menciptakan ruang virtual bagi individu-individu dengan minat dan tujuan yang sama untuk terhubung dan membentuk komunitas. Komunitas online ini dapat saling mendukung berbagai informasi dan mengumpulkan sumber daya seperti dana, sukarelawan, dan dukungan logistik. Media sosial juga memfasilitasi perencanaan aksi protes, demonstrasi, atau kampanye secara lebih terkoordinasi. Selama aksi berlangsung, media sosial dapat digunakan untuk memberikan instruksi, berbagi informasi terkini, dan mengkoordinasikan tindakan para peserta. Saja pembahasan tentang identitas politik, kita akan lanjut di part berikutnya. See you guys.